Salam jumpa kembali saudara-saudara yang setia mengikuti channel YouTube Milton Pardosi dimanapun saudara berada. Kali ini kita akan ada dalam program Yuk Belajar Agar Paham. Pelajaran kita adalah pelajaran yang ke-6 dari pelajaran sekolah sahabat kita yang judulnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena saat ini kami bertemu kembali dalam channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Kami rindu untuk belajar pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-6 untuk kuartal 3 tahun 2020. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh melihat kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan siapkan bagi kami, agar kami boleh membawa, menceritakan kabar Injil keselamatan dari Yesus Kristus kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku yang kekasih, seperti tadi saya katakan bahwa judul pelajaran kita adalah pelajaran yang ke-6, kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Ayat hafalannya ada dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ketika seseorang itu bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika seseorang yang bertobat itu sekarang rindu untuk mengabarkan Injil, membawa Injil keselamatan itu kepada orang lain, itu juga oleh karena digerakkan Roh Kudus. Dan ketika orang itu membawa Injil ini kepada orang lain, maka Roh Kudus akan memberikan kepadanya karunia-karunia rohani untuk memperlengkapi dia, untuk menolong dia, agar dia mampu memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Dengan demikian, Roh Kuduslah yang bekerja ketika seseorang bertobat, ketika seseorang melayani Tuhan, ketika seseorang membawa Injil itu kepada orang banyak. Dalam pelajaran kita di sekolah sahabat ini ada satu kutipan yang baik, yaitu dalam tulisan Hidup yang Terbaik halaman 138 sampai 139. Tidak ada batas untuk pemanfaatan seseorang yang menyangkal dirinya dan memberi tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di hatinya dan menghidupkan satu kehidupan yang berserah kepada Allah. Jadi kalau memang seseorang itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, maka tidak ada yang bisa membatasi dia, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk dia boleh membawa Injil ini kepada orang banyak. Itu sebabnya judul pelajaran kita ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Bagi kita mungkin itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia membutuhkan penyangkalan diri dan kuasa Roh Kudus dan menghidupkan satu kehidupan yang berserah kepada Allah sebelum mereka datang dan pergi untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Pelajaran yang pertama adalah karunia yang beragam bersatu dalam pelayanan. Ayatnya adalah dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12, ke-13, 18 sampai 22. Paulus katakan bahwa gereja itu adalah seperti tubuh. Kepala adalah Kristus dan gereja itu adalah tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh ini mempunyai banyak anggota-anggota tubuh, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang mungkin berfungsi lebih utama daripada yang lain. Tetapi Paulus katakan seluruh anggota tubuh itu terikat satu dengan yang lain, bekerja untuk membawa manfaat kepada satu dengan yang lain, dan tidak bisa mandiri tanpa dibantu oleh organ-organ tubuh yang lain. Ada beberapa prinsip yang Paulus sampaikan dalam 1 Korintus pasal 12. Yang pertama adalah Yesus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh Kristus. Yang kedua, semua adalah satu di dalam Kristus. Selanjutnya, setiap anggota tubuh adalah penting bagi kehidupan tubuh itu sendiri. Yang keempat, justru anggota tubuh yang dianggap lemah, justru itulah yang penting. Yang kelima, kerjasama dari seluruh anggota tubuh sangatlah penting. Kata kuncinya, kalau saya bisa ringkaskan, dari 5 hal yang dikatakan oleh Paulus tadi, adalah kesatuan dan kerjasama yang terhubung kepada Kristus. Saya ulangi.
kesatuan, kerjasama yang terhubung kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Para murid Yesus memiliki berbagai ragam karakter, berbagai ragam pendidikan, berbagai latar belakang sosial satu dengan yang lain. Tetapi semua berbagai latar belakang ini, pendidikan sosial, ya, lalu juga latar belakang karakter mereka ini, kalau ini disatukan dengan kuasa Roh Kudus, maka itu justru menjadi alat yang luar biasa. Bukan menjadi penghalang, bukan menjadi hambatan, tetapi justru menjadi alat yang luar biasa. Para murid diperlengkapi untuk tugas yang khusus sesuai dengan talenta dan kemampuan yang mereka miliki. Semua jemaat bergantung pada jemaat yang lain. Tidak ada jemaat yang berdiri sendiri. Gereja itu dinamis, gereja itu bergerak, saudara-saudara. Tetapi pergerakan gereja yang dinamis itu dilakukan oleh anggota-anggota jemaat yang menyatukan diri mereka dengan segala kemampuan, talenta, bakat, karakter, latar belakang itu diserahkan kepada Roh Kudus, dan akhirnya Roh Kuduslah yang menggerakkan gereja itu sehingga gereja itu menjadi gereja yang hidup, gereja yang dinamis. Pelajaran yang selanjutnya adalah Allah pemberi semua karunia yang baik. Ayatnya dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 34, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 36 sampai 38, Matius 3 ayat 16 sampai 18, dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai ayat ke-42. Dari sejak Yesus, lalu para murid, lalu orang Kristen mula-mula, maka keberadaan urapan Roh Kudus Tuhan itu menjadi sangat penting sebelum Yesus. Para murid, orang-orang Kristen mula-mula melakukan misi Allah dalam diri mereka. Yesus setelah dia dibaptiskan, dia diurapi dengan Roh Kudus Tuhan. Para murid setelah mereka berdoa 10 hari, menyatukan hati dan pikiran mereka, maka Roh Kudus dicurahkan. Itulah kisah pasal yang kedua, hari Pentakosta. Demikian juga orang-orang Kristen. Mereka juga mendapatkan urapan Roh Kudus Tuhan. Dan akhirnya mereka pun diberi kuasa untuk mengabarkan Injil. Allah adalah sumber karunia yang baik. Begitu banyak karunia-karunia rohani yang dicatatkan dalam Alkitab. Ya, begitu banyak. Dan karunia-karunia rohani diberikan kepada jemaat Tuhan. Ada yang mungkin mendapatkan 1, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 3, tapi paling tidak setiap anggota jemaat memiliki 1 karunia. Karunia-karunia itu diberikan secara khusus untuk maksud yang tertentu. Semua karunia yang diberikan Allah, termasuk talenta dan keterampilan yang digunakan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara, talenta karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita itu jangan sampai itu membawa kepujian, kemuliaan bagi nama kita. Bukan. Karena itu diberikan Tuhan kepada kita. Itu hadiah, gift dari Tuhan kepada kita. Oleh karena kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita mau digunakan oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menginjil. Apakah talenta yang diberikan Tuhan itu besar atau kecil? Kita harus menggunakannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Manusia terkadang yang melihat karunia ini besar, karunia ini kecil. Tapi di mata Tuhan itu adalah pemberian yang terbaik yang harus kita gunakan di dalam penginjilan, di dalam pelayanan kita masing-masing. Pelajaran yang selanjutnya adalah tujuan karunia rohani. Apakah tujuan Allah memberikan karunia-karunia rohani yang begitu banyak bagi gereja Tuhan, bagi umat-umat Tuhan? Ayatnya dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 dan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Saya catat ada beberapa tujuan karunia rohani. Yang pertama adalah untuk kepentingan umat-umat Tuhan. Karena itu diberikan kepada jemaat Tuhan. Yang kedua, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan gereja Tuhan, tubuh Kristus. Yang ketiga,
menuntun jemaat kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang keempat, menolong gereja mencapai kedewasaan penuh. Yang kelima, membantu gereja untuk bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang keenam, memelihara dan memperkuat gereja Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan di atas bumi ini. Dan yang terakhir, mengembangkan gereja yang bersatu, yang siap untuk menyelesaikan misi Yesus di atas dunia ini. Jadi ada paling tidak 7 dari ayat tadi yang saya katakan itu 1 Korintus 12 ayat 7, Efesus 4 ayat 11 sampai 16, ada 7 tujuan karunia rohani diberikan oleh Bapa kepada umat-umat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa membedakan karunia rohani dan talenta atau bakat? Saya punya bakat. Saya punya talenta. Lalu apa bedanya dengan karunia rohani? Karunia rohani adalah kualitas-kualitas yang dibagikan secara ilahi, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk memperlengkapi mereka bagi pelayanan khusus mereka di gereja dan pelayanan mereka kepada dunia. Nah, karunia rohani itu datang dari Tuhan, itu ilahi, diberikan oleh Roh Kudus untuk aktivitas pelayanan rohani misi gereja di atas dunia. Karunia rohani itu bisa saja talenta alami, yang sekarang talenta itu sudah dikuduskan oleh Roh Kudus Tuhan, dan talenta itu tidak lagi kita gunakan untuk hal-hal yang bukan rohani, tapi khusus untuk pelayanan bagi Kristus. Karunia rohani adalah kuasa supranatural yang diberikan Allah kepada manusia untuk pelayanan. Talenta adalah kemampuan alami. Ya, kalau tadi supra alami, yang sekarang adalah kemampuan alami yang Allah berikan kepada manusia. Kemampuan alami itu bisa diubah Roh Kudus menjadi kemampuan supra alami. Ya, jadi setiap orang yang lahir ini pasti memiliki bakat, talenta. Nah, sebelum dia menyerahkan bakat dan talenta itu untuk dikuduskan oleh Roh Kudus, maka dia gunakan bakat dan talenta itu untuk hal-hal yang bersifat jasmani atau hal-hal yang bersifat dunia, untuk kehidupan, untuk mencari rezeki atau apa saja. Tetapi ketika bakat itu sudah dia serahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan menguduskan itu, maka orang yang memiliki bakat ini akan diberikan kuasa dari sorga, sehingga bakat itu sekarang menjadi karunia supra alami yang dia gunakan hanya untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan di atas dunia ini. Yang berikut ini yang menarik. Bagaimana menemukan karunia rohani dalam diri kita? Terkadang kita sulit untuk menemukannya. Terkadang kita tidak tahu bagaimana menemukannya. Apakah saya sudah punya karunia rohani? Ternyata sudah, tapi kita tidak tahu bahwa kita sudah memiliki karunia rohani. Ayatnya ada dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9, 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22, Lukas 11 ayat 13, Yakobus 1 ayat yang kelima, dan Matius 7 ayat yang ke-7. Ya. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30, dalam perumpamaan Yesus tentang talenta, ada beberapa hal yang menarik yang harus menjadi fokus perhatian kita tentang talenta ini. Ada yang menerima 1 talenta, 2, dan ada yang 5. Yang 2, dia berhasil mengembangkan talentanya, akhirnya menjadi 4. Yang 5 berhasil mengembangkan talentanya, akhirnya menjadi 10. Sementara yang 1, dia mengubur talenta itu, dan talenta itu justru tidak berkembang. Bahkan talenta yang 1 yang dia miliki justru diambil dan diserahkan kepada yang sudah memiliki 10 talenta. Beberapa poin yang penting adalah 1, masing-masing menerima menurut kesanggupannya. Yang kedua, masing-masing hamba memiliki pilihan dan kebebasan bagaimana mengelola talenta yang diterima. Yang ketiga, talenta yang diberikan bukanlah milik mereka,
namun dipinjamkan untuk diusahakan. Yang keempat, fokus sang tuan ada pada apa yang dilakukan oleh masing-masing hamba dengan talenta yang mereka sudah terima. Yang kelima, yang penting bukan apa yang dimiliki oleh setiap hamba, melainkan apa yang dilakukan oleh setiap hamba. Lalu yang keenam, talenta berkembang karena digunakan dan diusahakan. Dan yang ketujuh, hamba yang tidak setia karena tidak mengembangkan talentanya, akhirnya kehilangan satu-satunya talenta yang dia miliki. Lalu yang terakhir, hamba-hamba yang mengembangkan talentanya, yang diterima justru talentanya berkembang dan semakin meningkat. Intinya apa? Jika talenta tidak dikembangkan, maka talenta itu akan tetap tidak bertumbuh dan justru akan hilang. Tetapi kalau kita mengembangkan talenta kita, justru talenta itu akan berlipat ganda. Allah siap memberikan talenta kepada kita, dan Allah siap untuk membantu kita mengembangkan talenta yang Dia sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kembali kepada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita menemukan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Satu, kita akan menerima karunia rohani ketika kita mengabdikan diri kepada Allah dan meminta Dia untuk mengungkapkan kepada kita karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Jadi, yang pertama adalah kita harus minta kepada Tuhan karunia untuk Dia berikan kepada kita karena kita mau menyerahkan diri kita dan siap sementara sedang bekerja melayani misi Tuhan di atas dunia ini. Yang kedua, ketika kita mengosongkan hati kita dari kemuliaan diri dan prioritas kita adalah untuk melayani Yesus, maka Roh Kudusnya akan mengesankan kita dengan karunia-karunia rohani yang Dia miliki untuk kita. Karunia rohani itu sudah menjadi milik kita dalam Kristus, namun kepemilikannya yang sesungguhnya bergantung atas penerimaan kita kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. Ada banyak tes-tes rohani yang kita bisa ikuti, yang tersedia di internet dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama adalah ketika saudara sementara melayani, maka ketika saudara sementara melayani itu, maka orang-orang yang melihat, yang menerima, yang merasakan pelayanan saudara itu, kalau mereka betul-betul terjamah, tersentuh, terberkati, maka pelayanan yang engkau lakukan itu, itulah karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah dia. Ya, jadi perhatikan ketika saudara sedang melakukan pelayanan-pelayanan. Ya, entah itu menyampaikan firman, entah itu saudara membawakan lagu-lagu pujian, entah itu saudara sedang membawakan doa, entah itu saudara sedang menunjukkan keramah tamahan dengan menyediakan makanan-makanan atau lain sebagainya. Maka ketika orang yang melihat, merasakan, menerima pelayanan saudara itu, lalu mereka merasakan terberkati, maka saudara harus mulai sadar. Inilah karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karunia rohani adalah kualitas yang diberikan Allah agar kita dapat melayani Dia secara efektif. Pelayanan-pelayanan adalah area di mana kita dapat mengekspresikan karunia. Jadi kalau saudara punya karunia tapi tidak terlibat dalam pelayanan, maka saudara tidak akan pernah tahu bagaimana karunia rohani, apa karunia rohani yang saudara sudah terima dari Tuhan. Jadi harus terlibat di dalam apa? Pelayanan. Ada kegiatan-kegiatan, peristiwa-peristiwa khusus yang memungkinkan kita menggunakan karunia itu. Jadi ketika kita melayani, lalu tiba-tiba kita dihadapkan kepada hal-hal yang spesial, hal-hal yang khusus, maka kita bisa melewati itu, kita bisa melakukan yang terbaik. Maka itulah karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia rohani tidak diperoleh sepenuhnya sempurna. Ini bertahap, saudara, sedikit demi sedikit. Ya, tidak ada yang langsung perfect, tidak ada yang langsung hebat, sedikit demi sedikit. Ya,
ketika Roh Kudus mengesankan Anda dengan beberapa bidang pelayanan, berdoalah agar Dia akan menuntun Anda kepada pelayanan khusus untuk menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik, pelajaran yang terakhir adalah mengembangkan karunia. Tadi saya sudah bawa ilustrasinya tentang Yesus memberikan ilustrasi ada 3 hamba menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Setelah kita tahu bagaimana apa karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah mengembangkan talenta itu. Dengan demikian, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6, saya berikan ada paling tidak 6 kesimpulan. Yang pertama adalah, semua talenta datangnya dari Tuhan dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, talenta yang didapat untuk digunakan secara bersama bagi pelayanan misi Tuhan di atas dunia ini. Yang ketiga, tidak memandang talenta pribadi lebih hebat dan yang lain kurang hebat. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kurang hebat. Talenta kita, itu yang Tuhan berikan. Talenta orang lain, karunia yang dimiliki orang lain, itulah yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, masing-masing talenta, masing-masing yang sudah menerima talenta yang khusus itu, akan diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk pelayanan-pelayanan yang khusus. Ya, jadi setiap orang akan mendapatkan talenta yang khusus untuk pelayanan yang khusus yang Tuhan sudah siapkan baginya. Yang kelima, Allah menghendaki semua yang sudah menerima talenta itu, karunia rohani itu, untuk mengembangkannya. Dan Allah siap untuk melipat gandakannya. Dan yang terakhir, semua yang sudah menerima karunia rohani, menerima talenta, akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah, Sang Pemberi karunia itu, melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih saudara-saudara, biarlah kita boleh mengembangkan karunia-karunia rohani yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita temukan karunia-karunia itu melalui keterlibatan kita di dalam misi-misi pelayanan Yesus Kristus di atas dunia ini. Dan pada akhirnya kita boleh dinyatakan sebagai hamba yang setia karena kita sudah mengembangkan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada saat ini kami sudah belajar pelajaran sekolah sahabat yang ke-6, di mana Tuhan membuka kesempatan-kesempatan yang tidak pernah kami duga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja bukan hanya dalam diri kami, tetapi dalam diri orang-orang yang kami rindu agar mereka juga boleh menerima keselamatan dari Yesus. Terima kasih atas karunia rohani yang Kau berikan kepada kami, karena kami rindu, siap, dan sementara sedang menjalankan misi Yesus di atas dunia ini. Berkati saudara-saudaraku Tuhan yang setia mengikuti program channel YouTube Milton Pardosi Ministry, agar mereka selalu diurapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan mereka dapat melihat karunia rohani yang mereka sudah terima dari Yesus, dan mereka bisa gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa saudara-saudara, mohon subscribe, bagikan link ini, supaya lebih banyak lagi orang yang akan menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih banyak.